Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor, berjumpa kembali bersama saya Abu Samil. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kembali tentang ilmu sihir. Kali ini kita akan membawa kajian singkat kita, yaitu ilmu sihir pembawa petaka. Pada sahabat Samil Tutor, kita ketahui di antara perbuatan haram dan termasuk perbuatan kufur adalah sihir. Dunia sihir telah banyak tersebar di masyarakat kita, baik masyarakat desa maupun kota. Sihir dengan berbagai bentuk terjadi di mana-mana, mulai dari sihir tenun, pelet, santet, guna-guna, aji-aji maupun bentuk sihir lainnya. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami dengan benar pandangan syariat tentang ilmu sihir agar kita tidak terjumus ke dalam perbuatan dosa sihir. Makna sihir mungkin telah banyak kami perjelas di tema-tema sebelumnya, yaitu dalam bahasa artinya adalah sebuah ungkapan menunjukkan sebuah terjadinya masih samar atau tersembunyi. Dalam bahasa Arab disebut dengan sahur, disebut dengan sahar karena berada di tengah malam di waktu yang tidak diketahui, sebagaimana seorang sahur makan sahur di waktu malam yang tidak diketahui oleh orang lain. Adapun makna secara istilah, sihir adalah ungkapan atau jimat, mantra atau bukhul, ikatan yang diucapkan maupun ditulis yang memberi pengaruh terhadap hati, badan dan akal seorang yang disihir, ya, dengan menyakiti, membunuh, menyebabkan hilangnya akal atau memisahkan pasangan suami istri. Contoh yang ditunjukkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Falaq, dikatakan bahwasanya adalah dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada bukhul-bukhulnya, ya. Sihir ada dua jenis yang perlu diketahui, ya, para sahabat Samil Tutor. Sihir jenis pertama adalah sihir hakiki, yakni sihir yang berpengaruh terhadap fisik orang yang disihir, semisal menyebabkan sakit atau kematian. Sihir ini hanya akan berpengaruh atas izin Allah Ta'ala. Allah berfirman yang artinya mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Hal ini pernah menimpa Rasulullah SAW tatkala beliau disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Awsam, ya. Sihir yang kedua adalah jenis sihir takhliyi, ya. Takhliyi adalah jenis sihir yang tidak terjadi secara hakiki, namun hanya berupa khayalan dan tipuan. Orang yang menyihir akan menyebabkan khayalan kepada seorang yang disihir tentang pada suatu yang disihir tanpa ada orang olah, seolah-olah masuk di dalam api, dilindas mobil, jatuh dari tempat yang tinggi ataupun yang lainnya. Hal ini seperti terjadi pada kaum Fir'aun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya, maka jawablah, lemparkanlah lebih dahulu mereka tatkala mereka itu takut, serta mereka itu mendatangkan sihir yang besar menakjubkan. Quran surah Al-A'raf, ya. Sihir ini terjadi hanya dalam pandangan mata. Dalam ayat lain dijelaskan bahwasanya Nabi Musa, yang artinya maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan ia merayap secepatnya lantaran sihir mereka. Quran surah Toha, ya. Hukumnya termasuk hukum yang haram, ya, pada sahabat Samil Tutor. Kemudian bahayanya adalah bagi seseorang yang melakukan sihir, dia termasuk orang yang berbuat zalim dan akan ditimpakan oleh api neraka. Dan bahaya yang lainnya dapat menyebabkan ia keluar daripada agama
Islam kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga para sahabat sambil tutor kita tidak terjebak dalam dunia sihir ya. Semoga saja Allah melindungi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami berikan, lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.